Ternyata Liga Inggris biasa aja ternyata. Ya Allah. Manchester City aja dibantai sama Sporting Lisbon. Nah, ini kalau kan gue jarang banget, asli sumpah gue jujur jarang banget gue nonton Liga Inggris tuh jarang. Yang gue tonton tuh Liga Italia. Jarang banget gue nonton Liga Inggris. Kalaupun gue nonton, lu bayangin nih, harusnya gue sebenarnya mau bikin konten tuh ketika Napoli dibantai Atalanta di kandang sendiri. Lu bayangin, gede kalau habis menang lawan dari AC Milan. Matchday keempat Liga Champions 2024-2025 udah selesai. Yang terakhir itu hari ini begitu gue bikin kontennya gitu ya. Nah sebelumnya gue juga pengen bikin konten ketika AC Milan menang lawan Real Madrid 1-3. Tapi gue pikir nanti aja lah kalau misalkan udah selesai semua pertandingannya. Jadi nggak satu-satu gitu, biar barengan, biar sekaligus. Di mana wakil Liga Italia Serie A itu sampai mana sih perjuangan Liga Italia Serie A itu. Jadi begitu gue bikin video ini di mana tuh pertandingannya yang terakhir Inter versus Arsenal, gue juga nonton walaupun nggak full 90 menit, gue cuman bertahan sampai 78 lah. Itu gue ngantuk banget, asli ngantuk banget, ya Allah. Saking lu jam 3 pagi kelar jam 5, lu bayangin. Ini kalau orang yang biasa begadang oke. Masih muda oke. Tapi kalau misalkan udah di atas umur 30 kan, umur yang udah di atas kepala 3 gitu ya, itu masih ya Allah, gue ngantuk banget ini, ya Allah, gak tahan gue. Jadi gue mau ngajakin lo dimana bukan cuman hanya Real Madrid versus AC Milan doang. Nah, yang di layar ini itu pertandingannya itu di Rabu dini hari, dimana perwakilan Liga Italia ada Bologna, ada AC Milan, ada Juventus, ada Atalanta, dan juga Inter Milan. Ada perwakilan 5 tim dari Liga Italia Serie A. Nah, dimulai dari Bologna dulu nih. Ini Bologna blee sih, sumpah. Emang bukan tempatnya ini Bologna di Champions League. Asli. Di Champions League tuh bukan tempatnya untuk Bologna. Walaupun mereka bagus, tapi kan dengan pemain dan pelatih yang sebelumnya dilatih sama Thiago Motta, yang sekarang pindah ke Juventus. Terus waktu itu masih ada Zirkzee, tapi sekarang pindah ke MU. Terus di sini pertandingan Real Madrid versus AC Milan, skornya 1-3. Juga ada Juventus yang imbang lawan Lille, dimana pertandingan Bologna versus Monaco, terus juga Lille sama Juventus itu gue nggak nonton. Pertandingan yang paling besarnya ya ini Real Madrid versus AC Milan, yang gue pikir Real Madrid itu bakal ya menang tipis atau Milan berusaha bikin imbang lah seenggaknya gitu dalam bayangan gue. Tapi begitu dilihat dari secara permainan dan diiyakan dengan pandit football yang ada di Indonesia, kalau Real Madrid itu justru malah dapat tekanan ketika AC Milan mencoba menggempur pertahanannya Real Madrid gitu. Ya ini mungkin beranggapan kalau apalagi maksudnya keseluruhannya gitu ya, termasuk Rafael Leao yang di malam itu juga kalau dibilang jelek enggak kata pandit. Dan gue juga aneh aja gitu, kok dia tiba-tiba kayak menggila gitu pada malam itu, walaupun gak seutuhnya untuk membantu AC Milan meraih kemenangan 1-3 dari Real Madrid. Ya seenggaknya
cara permainannya dia itu berbanding terbalik ketika beberapa pertandingan yang hanya dimainkan dari cadangan. Nah, udah gitu si Rafael Leao ini ya mungkin lu juga sama punya opini sama kayak gua, kalau Rafael Leao ketika dia lagi kenceng-kencengnya ya mungkin lawan Real Madrid. Nah, nanti ketika AC Milan lawan Cagliari, away ke Cagliari, gimana respon atau cara permainannya Rafael Leao, atau bahkan Paulo Fonseca meyakini lebih percaya ke Noah Okafor dari menit pertama. Ya takutnya nih habis menang dari Real Madrid di Champions League malah tumbang nih di Serie A nanti lawan Cagliari. Ya kita nggak tahu, lihat aja nanti gitu ya. Nah terus di pertandingan Kamis dini harinya nih, perwakilan Liga Italia yang main Inter menang 1-0 lawan Arsenal, dan juga Stuttgart versus Atalanta menang Atalanta dengan skor 0-2. Gue nggak full 90 menit nonton Inter Arsenal karena nggak kuat mata gue bro. Itu udah dari jam 3. Jangankan kick off-nya ya, sebelum kick off-nya aja tuh gue udah ngantuk, gue mau tidur dulu apa gimana nih, karena gue pengen nonton pertandingannya gitu, sengaja gue pengen nonton pertandingannya Inter ya, karena Atalanta enggak gue tonton, karena gue nontonnya cuma satu pertandingan aja gitu, nggak ada HP 3 gitu gue tonton semua pertandingan. Kan ada aja tuh yang PSG lawan Atletico Madrid gitu ya, atau Bayern Munchen versus Benfica gitu yang skor 1-0 itu. Gue pengen nyoba nonton Inter nih ceritanya. Nah gue tonton tuh kan babak di akhir babak pertama ketika Hakan Calhanoglu itu dapat penalti gitu. Terus gue pikir wah ini Arsenal kok biasa aja gitu mainnya di Champions League, nggak seperti segarang ketika yang gue lihat ketika main di Premier League gitu ya. Ternyata Liga Inggris biasa aja ternyata. Ya Allah. Manchester City aja dibantai sama Sporting Lisbon. Manchester City dibantai. Oke nih, kalau nggak gini aja deh, mundur dari kemarin yang match pertama, match pertama di mana sih nyebutnya? Di Rabu dini hari, tapi di match day keempat gitu ya. Perwakilan Liga Inggris siapa aja nih ya? Ini doang nih. Mana ya? Ini doang nih. Ini doang. Manchester City dibantai 4-1 sama Sporting Lisbon, sama Leverkusen dibantai sama Liverpool. Terus yang kemarinnya lagi Aston Villa 1-0 kalah dari Club Brugge. Terus Arsenal kalah 1-0 dari Inter. Terus udah. Berarti itu artinya cuma Liverpool yang menang. Liverpool tunggu deh. Siapa aja sih perwakilan Liga Inggris? Arsenal, Aston Villa, terus tadi Liverpool, Manchester City. Oh iya, Manchester United kan di Liga Eropa ya. Ini coba gue mau ngulik sedikit ketika Inter mengalahkan Arsenal, karena ini konten gue mengenai Liga Italia nggak hanya cuma Milan yang nanti gue bahas, walaupun dominannya ke Milan karena gue Milanisti gitu ya. Ya gue bukannya ya cuman ceng-cengan aja. Gue bukan pandit asli, gue bukan pandit. Gue hanya penikmat sepak bola sama kayak lu juga gitu. Untuk menikmati pertandingan Liga Italia, entah itu di Serie A-nya, entah itu di Champions League, entah itu di Premier League, di Liga Eropa ataupun Conference League gitu ya. Bahkan gue nonton Coppa Italia gitu. Kesenggol dah meja gue.
Dari sini dulu kali ya. Di sini aja deh. Tuh. Gue udah tahu dan gue juga pernah bahas kalau Inter itu semenjak kalah dari Milan dia udah nggak pernah kalah lagi, mas. Gokil ini. Ini bikin peringatan buat AC Milan sendiri juga nih yang belum konsisten, minimal 90% lah, nggak usah 100%. Semenjak Inter kalah dari Milan 1-2 gitu ya di Giuseppe Meazza, Inter tuh udah nggak pernah kalah lagi sampai sekarang ketika mereka menang 1-0 lawan Arsenal. Tapi kebalikannya, justru kalau AC Milan itu malah pernah kalah gitu ya, apalagi lawan Fiorentina. Aduh. Nah ini kalau kan gue jarang banget, asli gue sumpah gue jujur jarang banget gue nonton Liga Inggris tuh, jarang. Yang gue tonton tuh Liga Italia, jarang banget gue nonton Liga Inggris. Kalaupun gue nonton, bahkan gue juga nggak tahu Chelsea ada pertandingan big match tuh antara pekan kemarin tuh Liga Inggris tuh match yang big matchnya itu apa aja gue nggak tahu asli. Yang gue perhatiin tuh Liga Italia gitu, ya Inter, ya Juve, ya Roma, ya Milan sendiri, ya Napoli. Lu bayangin nih, harusnya gue sebenarnya mau bikin konten tuh ketika Napoli dibantai Atalanta di kandang sendiri. Lu bayangin, gede kalau habis menang lawan dari AC Milan di San Siro 0-2, mereka jumawa tuh, fans Napoli jumawa. Gue liatin tuh ya kan di media sosial nih, semua platform gue perhatiin, karena gue juga bikin sebelumnya juga kan gue bikin konten untuk ini juga hati-hati juga nih AC Milan dengan Paulo Fonseca-nya gitu. Tapi ya lu lihat aja lah video gue sebelumnya ketika AC Milan lawan Napoli gitu ya. Mereka jumawa menang 2-0. Nah begitu mereka kedatangan tamu tim yang bernama Atalanta ini, aduh, 0-3 lu bayangin. Wah kesel gak tuh? Ya itu artinya gue bayangin, anjir lah, berarti kalau Milan ketemu Atalanta apa jadinya? Apa kebalik bahkan? Nanti ketika Milan away ke Atalanta, justru Atalanta yang dibantai. Wah, pegang nih omongan gue nih, harus bisa sih. Jadi tuh biar kebalik-kebalik nih, Milan dibantai sama Napoli 0-2, Napoli dibantai sama Atalanta 0-3. Nah nanti Atalanta dibantai sama AC Milan, nggak usah gede-gede, 0-1 aja udah cukup. Yang penting 3 poin, menang 0-1 gitu. Nanti dia kalah lagi AC Milan lawannya sama yang tim buram. Ya Allah, ya Allah. Belum ketemu AC Milan, belum ketemu Juve, belum ketemu Roma. Balik lagi nih ngomongin Inter sama Arsenal di Liga Champions. Nah, terus gue mau geser ke peringkatnya. Di peringkat pertama ada Liverpool, terus Sporting Lisbon, Monaco, Brest, Inter kelima, Barcelona, Dortmund, dan juga Aston Villa. Sadar gak sih, udah matchday keempat cuma Inter dan Atalanta yang belum kebobolan, masih perawan. Gokil Liga Italia Serie A nya ini nih, pasti nih lagi sumringahnya nih fansnya Inter sama Atalanta nih. Aduh, ya gue sih nggak support aja ya mereka di Champions League atau di Europa League atau di Conference League. Apalagi kelihatan banget kan di Liga Italia di giornata ke-11 Milan masih di bawah mereka gitu, Inter, Napoli, Juventus. Nah,
Inter ada di posisi 5. Ini yang di Liga Italia itu Inter di posisi kelima, Aston Villa ke-9, Juventus ke-11, AC Milan naik kemarin ada di peringkat terakhir tuh di peringkat ke-25, sekarang naik ke peringkat ke-20, aman. Masih ada sisa 4 pertandingan lagi. Terus ini gue kadang gedak juga ini sama Bologna ini nih. Kenapa bisa ya mereka masuk ke Liga Champions? Udah gitu belum ngejebolin sama sekali. Cuma lu doang Bologna yang belum bikin gol. Gue rasa juga fansnya Bologna itu ketika tahu mereka lolos ke Champions League musim depan gitu ya. Senang banget itu. Mau dibilang senang kayak ya gue salah satu orang yang melihat perayaannya mereka melalui media sosial. Ketika itu masih ada Azizje sama Thiago Motta, riuh kayak merayakan Scudetto. Padahal ini mereka lolos ke Champions League di peringkat keempat. Tapi ya Bologna gitu, nggak bisa dibohongin. Mereka sampai match keempat itu belum ngebobolin sama sekali. Tapi lihat ini, lebih baik dari ini udah bikin gol sama Young Boys. Nanti nggak tahu lagi ya kalau misalkan pertandingan di match day kelima gitu ya. Tapi itu masih, tunggu sebentar. Mari kita lihat sampai gue pencet Liverpool. Tunggu gue klik Milan dulu. Di pertandingan Milan selanjutnya kan lawannya Cagliari nih. Nah, habis lawan Cagliari, Milan bakalan menjamu Juventus di San Siro. Tapi setelah jeda internasional nanti di tanggal 24 November. Habis itu main lagi di Champions League lawan Slovan Bratislava. Gue pikir bakalan berubah loh. Gue pikir bakalan siapa lagi gitu pertandingannya. Away ke Madrid tuh kapan ya? Nggak tahu ya. Nanti deh gue lihat dulu nih. Yang penting ada di sini aja. Milan itu Juventus yang iya. Nanti ini Coppa Italia nih, beda nih Sassuolo. Gua kaget kok ada Sassuolo, ternyata ada di Coppa Italia di sini nih. Kok ke Empoli, sorry. Nanti tanggal 10 hari Minggu, Sabtu ke malam Minggu dini hari itu Cagliari versus AC Milan, dimana sekarang posisinya itu AC Milan ada di peringkat ke-7 di bawahnya Juventus. Cagliari itu ada di posisi ke-16. Sekarang Napoli untuk saat ini sih hanya Juventus ya yang belum pernah terkalahkan, yang dimana tuh sebelumnya di beberapa match itu ini nih si Empoli ini nih yang belum pernah terkalahkan tadinya. Setelah diomongin belum pernah terkalahkan, kalah mulu sekarang. Napoli, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Juventus. Ini Fiorentina lagi gacor-gacornya nih. Lagi gokil. Gol paling banyak diciptakan sama Atalanta yang pertama, terus Inter, terus Lazio, terus Fiorentina. Banyak-banyakan gol, tapi nggak Scudetto tuh. Menang doang, Scudetto kagak. Jadi di pertandingan selanjutnya di besok itu ada Europa League
siapa sih perwakilannya Liga Italia tuh? Coba ya. Pertama ada AS Roma. Ada AS Roma. Lawannya Union Saint-Gilloise. Kedua Lazio versus FC Porto. Nih Manchester United nih lawannya tuh. Tim PAOK. Terus nanti nggak ada Conference League kok. Nah, ini dia nih. Conference League Fiorentina. Ada Chelsea nih. Terus udah ya, cuman Fiorentina doang ya Liga Italia. Udah. Yuk, Conference League juga cuman Chelsea doang. Selesai. Udah 20 menit, sengaja gue bikin agak panjangan buat ngebahas kayak gitu doang. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar. Terima kasih buat nonton video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Gue pamit. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo. Biasakan nonton Real Madrid sampai selesai. Nah, ini skornya 1-3 buat AC Milan.